li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan tentang apa? Kesehatan ibu dan anak ya. Saya sapa dulu bunda-bunda yang ada di Hong Kong, pejuang bunda-bunda pejuang Tibu Nabawi ya, yang dimuliakan oleh Allah, yang di studio para gadis dan bujang yang dimuliakan oleh Allah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiratillahir Robbi yang telah memberikan segala kenikmatan, nikmat berkedip, nikmat bernafas, nikmat makan, nikmat duduk, nikmat menuntut ilmu, nikmat melakukan segala kebaikan, nikmat dalam beribadah, nikmat dalam bersedekah, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang patut kita syukuri. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini jangan dianggap berat ya, ini materi, santai saja, rileks. Anggap saja saya lagi bercerita pengantar tidur, tapi jangan tidur ya, itu mata sudah merem. Berapa watt itu? Ya, kita rileks saja, santai. Saya mau bercerita ya, bercerita sajalah, ringan saja, ringan, jangan dianggap berat. Wah ini materi kesehatan ibu dan anak, banyak MDGs dan sebagainya ya. Apa ini isinya? Jangan dianggap berat, ringan saja, santai. Dengarkan saya bercerita ya. Baik bunda-bunda yang ada di Hong Kong, semoga selalu sehat ya. Kita mulai ya. Saya awali dengan pertanyaan. Tahapan-tahapan pranikah itu apa saja? Mangga bujang dan gadis yang ada di studio. Tahapan-tahapan pranikah itu apa saja? Syaratnya harus ada apa? Harus ada mempelai, harus. Iya. Calon mempelai ada. Ya, calon mempelai harus ada calonnya dulu ya. Kalau nggak ada calon gimana? Karena kenapa tahapan ini adalah awal dari kesehatan ibu dan anak. Ya, dari Mas Topik harus cari calonnya dulu itu. Makanya dari program kesehatan ibu dan anak ini harus di screening ya, para gadis-gadis, para bujang-bujang itu harus di screening. Screening itu apa? Diketahui, dideteksi secara dini ya. Pemeriksaan laboratoriumnya, penyakit herediter. Herediter itu apa? Penyakit keturunan, penyakit apa lagi? Menular, kemudian apa lagi? Dan keadaan umum si calon mempelai. Ya. Apa saja pemeriksaannya? Ada yang tahu, bujang dan gadis? Diperiksa apa? Tes urin untuk periksa apa? Hayo, narkoba. Positif dan negatif. Nih kalau datang ke puskesmas nih, biasanya diperiksa apa dulu? Tekanan darah. Datang juga pasien gujuk langsung. Tes urin, Bu. Ayo cepetan, Bu. Ke kamar mandi. Di sini aja kalau datang pasien apa? Dites darah. Ya, kemudian apa? Timbang berat badan, ukur tinggi badan. Kenapa harus ditimbang berat badan? Berat. Ukur tinggi badan untuk mengetahui apakah IMT-nya. IMT itu apa? Tahu sih? Pinter. Indeks massa tubuh apakah itu normal? Kemudian apakah low? Low apa? Low? Kekurusan atau kegemukan. Kalau kekurusan juga mempengaruhi faktor
hormonal. Kalau kegemukan juga mempengaruhi faktor hormonal, maka harus ideal. Ya, itu diketahui. Jadi dicek darahnya, kemudian HB-nya. Kenapa HB-nya harus diketahui? Karena untuk mengetahui apakah si calon mempelai itu ya anemia atau tidak. Ketika anemia akan mempengaruhi kesehatan bayinya. Bayinya akan lahir dengan prematur. Prematur itu apa? Nah, pinter. Lahir bayi sebelum waktunya atau BBLR. Apa tuh BBLR? Bayi berat lahir rendah. Di bawah berapa? Di bawah 205 2.500 ya. Ya, jadi harus diketahui apa? Tekanan darah, hemoglobin, kemudian penyakit herediter ya. Artinya apakah mempelai itu si bujang dan si gadisnya itu punya penyakit keturunan, misalkan contoh adalah penyakit hemofilia. Apa hemofilia? Hemofilia tuh. Gangguan darah jadi tidak membeku ya secara normal. Kemudian buta warna itu juga adalah herediter ya, keturunan. DM, diabetes mellitus. Kemudian thalassemia. Thalassemia apa? Kelainan darah dengan kondisi jumlah protein yang kurang ya. Span oksigen ke darah itu kurang. Kemudian apa lagi? Kebotakan. Itu juga kebotakan rambut. Nah, kebotakan rambut itu juga adalah dari keturunan. Kenapa? Karena faktor hormon DHT ya, hormon apa namanya? Jadi kelainan dari hormonnya. Kemudian apa lagi? Alergi ya. Kemudian albino dan asma. Itu harus diketahui. Kemudian pemeriksaan laboratorium apa lagi? Pemeriksaan laboratoriumnya penyakit menular. Apa penyakit menular? HIV. Kemudian hepatitis. Apa lagi? Ya. Jadi itu harus diketahui ya, pemeriksaan penyakit menular. Kemudian pemeriksaan organ reproduksi. Ya, yang ngantuk silakan ganti posisi saya di sini. Untuk menjelaskan, ayo sebutkan organ reproduksi perempuan. Mispi, jalan lahir, rahim, saluran telur apa namanya? Opuma telur. Tuba falopi, pinter, bidan Yusi, Masya Allah, tabarakallah. Ya, tuba falopi, opum, ovarium. Ya, nah itu setiap bulannya harus dapat menstruasi ketika rahim itu matang. Ya, ketika rahim itu matang. Nah, kemudian ada pernah pasien ke sini, maaf ya, suaminya itu mengeluh. Saya tuh selama sudah menikah, apa ya namanya? Karena ternyata si istrinya tuh ada kelainan di mispinya. Jadi lubang jalan lahirnya tuh tidak ada. Nah, itu makanya kenapa harus diperiksa sebelum menikah. Ya, jadi jangan sampai terjadi apa namanya? Hah? Penyesalan. Ya. Kemudian pemeriksaan alergi. Ini penting pemeriksaan alergi ini ya. Jadi itu screening tahapan pranikah ya untuk mengetahui kesehatan ibu dan anak. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Kita masuk ya. Relax aja, santai ya. Saya anggap lagi bercerita ini ya. Pengertian dan ruang lingkup. Waduh, ruang lingkup ini sudah masuk ruang lingkup. Ya. Di sini di bidang kesehatan yang menyangkut
Jadi kesehatan ibu dan anak ini meliputi satu adalah ibu hamil. Kedua ibu bersalin. Ngelahirin dulu atuh langsung masa menyusui. Ya, udah hamil baru melahirkan, baru menyusui. Menyusui siapa? Bayi sampai berapa bulan eksklusif? 0 sampai 6 bulan, Masya Allah. Dan balita sampai berapa? Bukan balita ya, salah, batita. Tapi batita juga kelebihan setahun. Dalam Al-Quran itu berapa tahun menyusui itu? 2 tahun. Dan anak prasekolah. Lanjut ya. Di sini tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya. Jadi ibu dan keluarganya itu harus sehat, sejahtera, dan bahagia sehingga proses tumbuh kembang anak itu optimal. Ini adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, kecerdasan anak ya ke depannya. Lanjut. Tujuan khususnya di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan ibu dari segi pengetahuan, sikap dan perilaku ya dalam mengatasi kesehatan dirinya dan keluarganya. Kemudian meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita, anak prasekolah secara mandiri ya di lingkungan keluarga. Ya. Ini bersyukur ya para pejuang bunda-bunda di Hong Kong yang belajar Tibu Nabawi ini, pengetahuan, sikap dan perilakunya itu adalah untuk meningkatkan mutu ya, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada keluarga bahwa kesehatan Tibu Nabawi, bagaimana pola hidup sehat, bagaimana pola hidup Rasulullah. Jadi bersyukur ya, sehingga pengetahuan dan sikap perilakunya itu sesuai dengan sunnah Rasul. Lanjut ya. Nah, kemudian ini di sini juga untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan. Kepada siapa? Bayi, balita, ibu hamil, bersalin, nipas, dan menyusui. Ya. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu. Tadi kan meningkatkan jangkauan pelayanan supaya mudah dijangkaunya. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pelayanan. Mutu pelayanan. Ya, mutunya. Jadi bermutu, bukan bermuka tua. Tapi pelayanannya bermutu gitu ya. Kepada siapa? Kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, ibu menyusui bayi dan balita. Dan meningkatkan kemampuan peran serta masyarakat. Ya, seperti itu. Terutama untuk peningkatan peran ibu dan keluarga. Lanjut ya. Waduh, ada grafik ini. Malam-malam dikasih grafik. Tenang saja, ini lihat warna-warninya ya. Jangan dilihat grafiknya, tapi lihat warna-warninya indah ya. Baik, di sini saya jelaskan. Resiko kematian ibu dan anak terjadi paling banyak itu. Yang pertama adalah lahir mati. Apa itu lahir mati? Lahir mati ini adalah ibu sedang hamil ya. Biasanya terjadi usia 7 bulan, 8 bulan. Bayinya mati di dalam. Terus gimana supaya keluar bayinya? Sesar. Bisa nggak lahir normal? Bisa. Ya, bisa. Ada yang bisa lahir normal. Ya. Nah, lahir mati itu gitu, bayinya sudah meninggal di dalam. Faktor apa? Biasanya keracunan. Keracunan bagaimana? Ya, keracunan kehamilan. Ya, atau misalkan ya tadi saya harusnya gue jadi bahasa Sundanya.
apa namanya tadi harus diperiksa dulu ya ada penyakit herediter atau tidaknya. Itu untuk mengetahui apa namanya si ibu itu ya si gadis itu sehat atau tidaknya. Maka mempengaruhi kesehatan pada bayi. Ya. Nah, yang tadi itu kalau anemia menyebabkan kematian bayi baru lahir juga. Kemudian kematian ibu karena pendarahan. Ketika anemia, pembekuan darah akan tidak bagus sehingga akan terjadi pendarahan. Setelah pendarahan kalau tidak tertolong meninggal ibunya. Ya, kalau pendarahan lebih dari 500 cc itu sudah bahaya. Maka harus ke gawat daruratan cepat sekali. Ya. Kematian anak. Tuh ya. Bagus kan warna-warninya ya? Seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini apa saja sih? Next. Ruang lingkupnya. Ini kesehatan ibu, kesehatan neonatal. Ya, kesehatan ibu, kesehatan hamil, bayi, anak, dan kesehatan reproduksi. Ya. Kemudian kesehatan ibu itu apa saja? Kesehatan ibu itu adalah jadi untuk menurunkan ya, untuk menurunkan angka kematian ibu dari resiko kehamilan, resiko persalinan, resiko nifas, ya seperti itu. Jadi pengantar kematian ibu itu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, nifas. Jadi bukan karena kecelakaan. Ya, seperti itu. Jadi untuk menurunkan ya. Lanjut. Ini gerakan sayang ibu ya, gerakan sayang ibu untuk mengatasi masalah-masalah next. Masalah-masalah kegawat daruratan yang dialami oleh ibu. Apa saja programnya untuk meningkatkan atau untuk menurunkan kegawat daruratan yang mengantarkan angka kematian ibu ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan emergensi ya. Jadi pelayanan ya, pelayanan kegawat daruratan untuk bisa menangani bayi baru lahir itu harus tersedia di puskesmas, ya di rumah sakit itu harus tersedia. Baik dari peralatannya, dokternya, ya segala perlengkapan-perlengkapannya. Kemudian rujukannya juga harus efisien, ya efektif. Jadi seperti apa ya? Kayak desa siaga. Desa siaga itu apa? Siap antar jaga. Siap antar jaga, ya seperti itu. Kelihatan nggak? Hah? Ya, siap antar jaga. Siaga, siap antar jaga. Yang ngantuk tidur. Ya, baik. Kemudian diberikan kepada ibu hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan ya dalam fasilitas kesehatan. Kemudian proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ya. Kehamilan dikelompokkan menjadi berapa? 3 ya. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Oke. Lanjut. Nah, ketika yang dilakukan pelayanan kepada ibu hamil itu apa saja tadi? Ibu hamil datang nih. Tok tok tok, assalamualaikum, saya mau diperiksa. Apa yang dilakukan? 1, penimbangan berat badan. 2, tinggi badan. Kenapa? Kalau misalkan tinggi badannya rendah atau pendek, biasanya pinggulnya sempit.
Nah, ketika pinggul sempit itu, kepala bayi tidak bisa turun. Ketika tidak bisa turun, maka macet. Macet akan menyebabkan partus lama, kelahiran yang lama. Kelahiran yang lama lebih dari 12 jam atau lebih, maka akan menyebabkan kematian bayi. Nah, makanya harus dideteksi secara dini. Ya, kemudian apa? Pengukuran tekanan. Nah, untuk mengetahui apa? Apakah tensinya tinggi? Tinggi itu berarti apa? Hipertensi pada kehamilan, itu bahaya. Ya. Dan lebih bahaya lagi ketika terjadi kejang. Naudzubillah min dzalik. Itu termasuk eklamsi ya. Kejang kemudian kebutaan. Ya. Ataupun rendah ya. Kemudian pengukuran lingkar lengan atas. Yang mana? Di sini nih. Aduh. Di sini nih. Untuk mengetahui apa di sini? Untuk mengetahui gizi. Nah, gizi ibu hamil itu ketika dikurang dari 23 cm, maka kekurangan energi kalori. Nah, kek itu nanti apa? Ke bayinya juga akan BBLR. Bayi berat lahir rendah. Ya. Kemudian pengukuran tinggi pundus rahim. Apakah sesuai besarnya perut hamil dengan umur kehamilan? Ada enggak yang misalkan umur kehamilannya ini sudah 8 bulan tapi kok tinggi rahimnya itu kecil? Kemungkinan bayinya kecil enggak? Kecil. Ya. Tapi ketika 7 bulan tapi sudah penuh ke sini, kemungkinan apa yang terjadi? Bayi besar, giant ya. Nah, bayi besar atau gemeli, apa gemeli? Bayi kembar. Ya, ada kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5, 6, 7, 8 ada. Sampai besar. Ya, sampai menggantung. Nah, jadi itu harus diukur besarnya rahim sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian apa lagi? Imunisasi ya, sesuai dengan program pemerintah. Kemudian apa? Pemberian tablet tambah darah. Kenapa? Ini untuk mencegah anemia. Kalau dalam Tibu Nabawi ini, apa untuk meningkatkan tablet tambah darah? Ayo. Kan kalau kita ke puskesmas dikasih tablet tambah darah ya. Sehari diminum 1 kapsul. Minimal 90 tablet setiap hari. Biasanya kalau minum tablet tambah darah, kan zat besi. BAB-nya jadi hitam. Kalau Tibu Nabawi apa? Tablet tambah darah tuh? Madu. Ya. Iya, sari kurma ya. Madu sari kurma ya. Tetapi yang hamil itu terkadang hati-hati kalau makan kurma, ada yang nggak kuat. Ya. Maksudnya makan kurma itu tunggal. Kurma tok biasanya suka jadi plek. Ya. Plek, ngeplek akhirnya jadi tanda-tanda abortus, keguguran. Maka harus kalau tidak kuat jangan makan kurma tunggal, artinya harus dikombain ya dengan apa, timun, dengan melon, direndam dulu semalaman. Tapi kalau tidak kuat jangan dulu makan kurma, mendingan yang sop saja, madu atau sari kurma, angkak boleh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertumbuhan tulang dan gigi bayinya apa? Kalau yang dari herbal adalah asam folat. Asam folat itu apa? Asam folat itu adalah gamat. Gamat itu apa? Tripang laut. Saking hebatnya gamat meregenerasi sel, gamat itu dijemur, kemudian dipotong-potong, kemudian lemparkan lagi ke laut, maka akan terjadi gamat-gamat baru, hidup kembali. Saking hebatnya gamat. Ya, maka asam folat ini, kandungan dari herbal gamat ini juga adalah mencegah bayi cacat.
Ya. Bayi cacat seperti apa? Sumbing, anencefalus. Anencefalus itu apa? Kepalanya tidak ada. Naudzubillahi mendalik. Ya, makanya gitu. Makanya asupan gizi ibu hamil itu harus seimbang dan optimal. Ya, jangan dianggap. Oh ya, nanti tutup pintu itunya. Jangan dianggap sepele. Jadi harus harus optimal. Maka ibu hamil yang males, ya makan sayur, makan buah, herbal. Si janin itu menyedot, ya cadangan vitamin, mineral, kalsium yang ada pada ibu, disedot oleh bayi. Bayi nggak mau tahu, soalnya butuh, ya kan? Bayi nggak mau tahu, ibu saya malas makan. Ya sudah, saya menyedot kandungan yang ada pada ibu. Makanya nanti ibunya kram-kram. Ya, kemudian keropos tulang seperti itu. Karena asupan gizinya kurang. Maka harus 2 kali lipat. Ya, karena berdua. Makan 1 piring jadi 2 piring. Tapi harus sedikit-sedikit, tapi sering. Ya jangan langsung blok kenyang. Ya, nanti susah nafas ya. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Lanjut. Nah, kemudian di sini menentukan presentasi rendah janin itu ya. Rendah janin di bagian janin itu apakah di bawah atau di atas? Ya, kalau di atas berarti kepalanya sungsang. Bagaimana penanganan sungsang? Ya, dikatakan sungsang itu bila ketika sudah masuk 9 bulan. Tapi kalau 6, 7 itu masih muter-muter. Ya, masih muter-muter. Ya, tapi kalau sudah masuk 8 mau ke 9 ke 40 minggu itu sudah dikatakan sungsang. Maka harus segera penanganannya. Ya, penanganan tibu nabawi apa? Bayi sungsang ini adalah diruqyah. Dan siapa yang mau mempraktekkan sujud? Halo, Bujang? Sujud. Ya, jadi si ibu ketika diketahui kepala janinnya itu di atas, ya, ketika mau menjelang persalinan itu harus sujud. Sok, praktekkan sujud. Sujud, praktekkan sujud ya. Nah, sujud tapi dadanya itu nempel di tembok. Sujud, sok gerakan sujud. Gerakan sujud. Dadanya nempel di tembok. Dadanya kurang nempel. Dadanya kurang nempel. Dadanya nempel, bukan, maju, nempel. Nempelin. Nah. Ya. Seperti itu ya, kelihatan tidak? Ya. Itu terlalu depan, agak mundur dikit. Nah, tapi dada tetap nempel di tembok. Ya, terus gadis-gadis jangan mempertawakan. Subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi begitulah untuk menentukan supaya janin itu apa namanya? Ya. Apa tadi treatment pertama adalah dilakukan ruqyah, ya, ruqyah syariah. Kenapa? Ketika janin itu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dia akan sujud. Itu secara apa namanya manusiawinya ya akan sujud, dan gerakan yang dilakukan itu adalah secara fisiknya adalah sujud dengan dada nempel di tembok ya, seperti itu ya. Sudah cukup, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, denyut jantungnya juga harus terdengar ya. Dek 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 kalau pakai Doppler ya. Atau kalau menanyakan gerakan janin. Berapa lama? Berapa banyak sehari ketika bayi itu dikatakan hidup dirasakan ibu gerakannya? Lebih dari 10 gerakan. Ya, ibu dalam sehari usik ya,
Kalau Sundanya usik ya, atau gerakan bayinya terasa nggak lebih dari 10? Oh iya terasa, misalkan si ibunya pakai karet kelang, di sini 10. Pas ketika gerak si bayinya, masukin 1 ke sini. Gerak, masukin 1 ke sini. Gerak lagi, masukin ke sini 1. Oh iya, lebih dari 10. Berarti itu normal, sehat. Ya, seperti itu. Jadi lebih dari 10 gerakan. Tapi kalau bayinya tidak gerak, berarti apa? Prognosanya. Tadi yang tadi tuh yang warna-warni itu. Bayi mati. Ya. Bayi tidak bergerak, dirasakan oleh ibu, tidak ada gerakan, berarti bayi iya. Misalkan kok dalam seminggu ini tuh nggak ada gerakan, maka harus diperiksa denyut jantungnya. Ya. Kemudian pelaksanaan temu wicara, pemberian komunikasi konseling lah ya. Ini untuk kedepannya ketika melahirkan, bersalin, nifas, kemudian apa ya, menjaga jarak kehamilan. Ya. Kemudian apa lagi? Tes laboratorium, cek HB-nya, ya. Kemudian protein urinya, ya. Kemudian apa lagi? Nah, pemeriksaan laboratoriumnya yang tadi ya. Oke, lanjut. Bisa dipahami sampai sini? Izin minum dulu ya. Kemudian ketika hamil, ya ketika hamil, ibu hamil itu harus diperiksa berapa kali? Sebulan sekali, itu ideal ya. Tapi minimalnya 1 kali pada trimester pertama, usia kehamilan 0. Trimester pertama itu berapa berarti? Trimester pertama. Trimester berarti 0 sampai? Iya, 3 bulan teh berarti berapa minggu? Pinter ya. 0 sampai 12 minggu itu 1 kali dalam 3 bulan pertama. Ya. Kemudian 1 kali pada trimester kedua. Ya. Berapa trimester kedua? Dari 12 minggu. Pinter ya, sampai 6 bulan ya. Oke. Kemudian 2 kali pada trimester ketiga. Trimester ketiga berarti usia kehamilan? Iya, sampai persalinan. Itu 2 kali. Jadi 1, 1, 2. Itu minimalnya. Tapi idealnya sebulan sekali. Ya. Ini untuk mengetahui deteksi resiko pencegahan penanganan komplikasi pada kehamilan. Lanjut, ini ya, jangan dilihat banyaknya tulisan ini ya. Kita singkat saja ya. Intinya di sini adalah zat besi ya, zat besi. Zat besi itu apa tadi? Nah, zat besi itu adalah untuk menjadikan tidak anemia ya, atau tadi apa? Madu dan sari kurma boleh ya. Atau sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna hijau, buah-buahan yang warna-warni lah. Itu adalah zat besi. Protein, ikan-ikanan ya seperti itu ya. Kemudian apa namanya? Ketika meminum apa namanya? Zat besi atau Fe itu harus ada vitamin C supaya kerja dari Fe itu adalah optimal. Jadi harus ada vitamin C. Dari apa? Buah. Jeruk. Nah, jeruk dan apa lagi? Vitamin C. Halo. Cabai, vitamin C itu memang ada cabai ya, boleh. Ya. Tadi soalnya suruh buka, batalin pakai cabai, jadi ingetnya cabai. Oke ya. Betul, cabai itu mengandung vitamin C. Tapi juga jangan kebanyakan makan cabai. Nanti kasihan bayinya panas ya, jadi diare ya. Seperti itu. Lanjut ya. Zat besi ya. Tadi adalah untuk mencegah anemia. Tanda anemia itu apa? 1. Pucat.
Pucatnya di mana? Bibirnya pucat. Terus apa? Konjungtivanya pucat. Kemudian kukunya ketika ditekan putih kembalinya lah lama. Kemudian apalagi pusing, lemah, lesu, lunglai, loyo, lemas. Ya 5L. Ya, itu anemia. Ketika jongkok leng bangun leng 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 gitu ya, seperti itu. Itu gejala anemia. Ya, seperti itu. Maka harus segera diperbaiki zat besinya. Ya. Ini anemia ini juga untuk mempercepat proses penyembuhan luka ketika proses persalinan. Karena fisiologinya memang persalinan itu ya robek, mau dirobek atau robek ya robek. Maka ketika anemia itu sulit untuk sembuh ya si lukanya tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian juga dari anemia itu menyebabkan BBLR, bayi berat lahiran rendah, kemudian infeksi janin, ya keguguran, kelahiran prematur, kelahiran sebelum waktu. Biasanya berapa bulan? 9 bulan mateng, aduh. Prematur, 7 bulan atau 8 bulan ya, prematur. Oke. Ya. Next. Ini Mas silakan ya yang ya. Lanjut di sini pelayanan kesehatan ibu bersalin ya. Pelayanan kesehatan ibu bersalin di sini. Nah, ketika ibu bersalin itu apa? Jadi mendorong, bukan mendorong ibu bersalin ya. Artinya di sini tuh supaya bersalinnya itu di tenaga kesehatan. Ya, di SPOG ya. Jadi di spesialis kandungan atau di dokter atau di bidan. Jadi jangan apa? Kedukun. Ya, seperti itu. Kemudian dukun apa? Beranak. Dukun beranak. Kemudian pertolongan persalinan ya, pertolongan persalinan ini. Kemudian apa? Next ya. Bahwa pelayanan kesehatan ibu ini harus persalinannya bersih, ya tempat persalinannya bersih, kemudian dilakukan oleh tenaga profesional, ya. Ketika bersalin, kemudian masuk ke fase nipas, ya. Fase nipas ini sekurang-kurangnya dia harus melakukan pemeriksaan berapa kali? 3 kali, ya 3 kali, ya. 3 kali untuk apa? Mengontrol jahitannya, lukanya, tinggi pundus uterinya. Tinggi pundus uteri itu besarnya rahim ya. Dari apa sih pasca melahirkan. Kemudian sampai pasca nipas 40 sampai 42 hari pasca persalinan ya. Lanjut. Jenis pelayanan kesehatan ibu nipas ini diberikan adalah apa saja ketika datang ibu nipas? Tok. Assalamualaikum Bu, mau diperiksa. Ya. Apa ibu nipas ketika datang diapain? Nah, periksa tekanan darah. Kemudian apa? Periksa nadi. Kemudian periksa nafas. Kemudian periksa suhu. Nadinya yang normal berapa? Nadi yang normal itu berapa? 76 sampai 80. Nafas berapa? Kalau gitu berapa? Kalau itu cepat ya. Capek ya kalau gitu. Itu berarti sesek ya. Itu lebih dari 25. Yang normal adalah berapa? 16, 17 kali per menit. Ya, kemudian suhu. Kalau suhu yang normal berapa? 37 ya, 37 derajat Celcius ya. Kemudian pemeriksaan besarnya rahim ya, kemudian pemeriksaan keluaran darah ketika nipas ya. Jangan sampai ada berbau busuk.
pernah ada yang bersalin? Kan kalau bersalin itu sudah biasa robek ya. Apalagi anak pertama, robek, wek gitu-gitu ya, atau digunting krek 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 gitu ya. Nah, biasanya ketika bidan melakukan penjahitan itu malah memasukkan tampon tang ke dalam. Tampon tang itu untuk apa? Untuk mengedep pendarahan ketika ngejahit itu lebih mudah. Jadi tidak, ketika masukin jarum itu lebih mudah, si darah itu tidak menghalangi jarum ya. Nah, pernah kejadian bidan itu lupa mengeluarkan tampon tang. Udah nih beres si jahit. Seminggu kemudian kenapa ini bau busuk? Padahal tampon tangnya masih di dalam. Itu adalah kecerobohan ya, seperti itu. Maka harus diperhatikan keluarnya cairan darah ya yang keluar pasca persalinan ya. Kemudian pemeriksaan payudara, pemberian anjuran ASI eksklusif ya. Apabila terjadi bendungan ASI itu apa? Si ASI nanti ngebebang gitu ya. Mastitis, jadi si ASI itu nggak keluar, atau si bayinya malas nyedot, atau ibunya malas menyusui. Ya, bisa jadi ada banyak faktor. Jadi ini harus beritahu kepada ibu bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Jadi si areola mama itu puting, areola itu yang berwarna coklat, lingkaran coklat itu harus semua masuk ke mulut bayi. Maka bayi itu didekap dengan sentuhan kasih sayang, kemudian dia akan menyedot dengan hisapan dan si bayi itu akan menghasilkan cairan susu yang banyak. Tapi kalau misalkan areola mamanya tidak masuk, itu bayi akan capek, tapi ASI-nya sedikit. Gitu, ya. Jadi harus benar menyusuinya. Seperti itu. Kemudian pemberian KIE ya. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada ibu nifas, bayi ya mengenai jarak persalinan. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, komplikasinya apa? Komplikasi dalam kebidanan ini apa? Kesakitan pada ibu bersalin, nifas. Ya, ini adalah baik dari termasuk penyakit menular ataupun tidak menular dapat mengancam jiwa ibu dan janin. Ya. Seperti apa? Contoh hepatitis. Ya, hepatitis atau AIDS. Ya. Atau gonore. Si ibunya punya penyakit gonore. Bayinya ketularan enggak? Gonore apa gonore? Halo. Apa itu gonore? Kelainan penyakit kelamin. Ya. Ketika bayi lahir lewat jalan lahir, maka si gonore itu akan nempel di mata bayi. Maka gonore itu akan nempel di mata bayi. Apa yang terjadi di mata bayi? Akan keluar dari mata bayi. Ya, seperti itu. Maka itu adalah komplikasi kebidanan yang harus ditangani secara dini, ya. Biasanya orang-orang yang naudzubillah min dzalik, ya. Dan apa lagi? Ya, lanjut. Next. 10 menit lagi baru ada ini. Oke. Ini 5 penyebab kematian ibu biasanya pendarahan. Kemudian hipertensi, ya. Kejang itu naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian infeksi, kemudian partus lama yang tadi itu, partus lama itu adalah macet, ya. Macet bisa bayi besar atau pinggul sempit, ya, atau keguguran. Oke. Segera, makanya ketika terjadi komplikasi segera ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional. Kemudian tadi desa siaga dan suami siaga, ya. Itu harus lebih mudah untuk menjangkau tempat pelayanan yang lengkap untuk menangani
kesakitan atau kegawat daruratan yang dialami oleh ibu. Lanjut next. Ya. Nah, ini mah langsung ke mengatur jarak kehamilan ya. Mengatur jarak kehamilan itu jangan terlalu mudah melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat ini ya. Ini mah program yang dianjurkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi komplikasi pada ibu. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut next. Ya, oke. Sudah cukup sampai sini. Silakan ada pertanyaan yang mau disampaikan. Dari kolom chat ya Bu Bidan yang menanyakan. Gamat. Oh, yang apa? Dikonsumsi yang apa? Oh, kapsul atau cair. Boleh. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Nur Hayati ya. Oh, Bu Nuryati, Bunda Nuryati. Iya. Gamat yang dikonsumsi itu boleh cair ataupun kapsul. Terkadang ada yang tidak suka dengan yang cair ya, karena terasa katanya anyir, maka minum yang kapsul. Kemudian ada yang juga tidak bisa nelen kapsul, maka yang cair. Ya, sesuai dengan kondisi ibu hamil saja. Dua-duanya boleh dan baik. Ya, seperti itu. Ya, Bu Dian, mangga. Ya, sehari semalam. Minimal 10. Berarti kalau lebih dari 10 itu bagus. Minimal 10 gerakan. Ya. Jadi kalau misalkan bayi kurang gerakannya dari sehari semalam itu, misalkan 5 gerakannya lambat, biasanya bayinya tuh distress. Bayinya distress itu apa? Gerakan jantungnya itu enggak normal, biasanya lambat. Itu dari tanda-tanda kematian bayi di dalam. Maka harus dideteksi secara dini. Nah, seperti itu. Jadi minimal harus diketahui oleh ibu gerakan janin itu sehari semalam itu adalah 10. Minimalnya, ya, minimalnya. Ya. Masih ada lagi 5 menit lagi ya? Ya. Biasanya ketika ngedadak seperti itu untuk menjelang persalinan itu stres. Yang pertama, si ibunya takut menghadapi persalinan. Sehingga tegang menyebabkan jadi tensi naik. Maka solusi pertamanya adalah ditenangkan ibunya. Ya, ditenangkan ibunya bisa dilakukan ruqyah ya, ruqyah syariah. Seperti itu. Kalau misalkan belum turun juga yaitu 190 itu sudah melebihi batas normal ya, maka kalau kita tidak ini maka kolaborasi dengan dokter. Ya, jadi jangan ditangani sendiri. Ya, pernah teman saya bidan di mana ya, di Bogor, menangani pasien yang insya Allah lah saya bisa, yang kasus darah tinggi ternyata tahu-taunya kejang. Ya, jadi jangan menafikan tindakan-tindakan medis ya. Jadi kita harus tetap kolaborasi. Di situ ada kewenangan yang memang tidak bisa kita lakukan. Jadi tetap harus ada ketika kegawat daruratan yang tidak bisa ditangani oleh kita, maka berkolaborasi dengan dokter yang mumpuni ya, seperti itu, dokter yang berkompeten. Seperti itu. Kenapa?
5 menit lagi. Masih ada pertanyaan? Ya. Naudzubillah min dzalik. Ibu hamil tiba-tiba kejang, biasanya itu adalah eklamsia. Jadi eklamsia itu biasanya itu sudah warning sebelumnya itu sudah darah tinggi. Nah, ketika pemeriksaan awalnya itu belum masuk ke eklamsi, tapi PEB ya, preeklamsi berat. Preeklamsi berat itu belum masuk eklamsi. Disebut kejang itu ketika sudah masuk eklamsi. Ya, itu sudah apa ya, kegawat daruratan yang harus segera ditangani. Karena ketika kejang itu akan mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya juga. Maka lakukan rujukan ke rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Ya, seperti itu. Biasanya keracunan dari kehamilan. Nah. Baik, udah 2 menit lagi. Ini yang di studio ada. Udah studio sudah redup-redup. Baik, sudah selesai Bu Bidan untuk pemaparan materinya? Iya, sudah masih ada pertanyaan? Kalau di kolom chat sih sudah tidak ada. Siap. Baik. Kesimpulan aja Bu Bidan, Mangga. Materi. Kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari materi malam ini adalah pengantar tidur kesehatan ibu dan anak ya. Jadi di sini bersyukur bunda-bunda yang ada di Hong Kong, pejuang Tibu Nabawi ya, yang sudah belajar Tibu Nabawi ini adalah bisa mendeteksi dini ya, dari segi pola makan ya, kemudian kebiasaan hidup sehat sesuai dengan sunnah seperti itu, dan kemudian juga berbekam rutin itu juga adalah salah satu untuk pencegahan ya, supaya ibu itu selalu sehat ya di situ. Kemudian konsumsi herbal ya. Saya lupa ya, ini yang terpenting adalah ketika ibu hamil dianjurkan tidak boleh, bukan dianjurkan, dilarang meminum habatus sauda ya. Biasanya efeknya yang saya alami ketika pasien hamil meminum habatus sauda itu keguguran karena sifatnya panas ya. Tapi kalau ada yang kuat silakan saja minum, biasanya ada 1 bolehlah. Tapi kalau ada yang tidak kuat jangan mengkonsumsi habatus sauda dan kurma ya, yang tadi ya, biasanya ngeplek kemudian terjadi keguguran. Nah, kemudian tadi adalah untuk mengetahui kesehatan ibu dan anak ini adalah kesakitan atau kegawat daruratan pada ibu hamil ya. Jadi harus sehingga terdeteksi secara dini kegawat daruratan, dan ketika terdeteksi secara dini maka penanganan pun akan segera dilakukan sehingga untuk mencegah efek komplikasi yang lebih berat ya kepada ibu dan bayi. Sehingga semua ini adalah untuk menjaga atau keselamatan ibu dan bayi. Seperti itu. Ya. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahalazim, 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 subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bidan, terima kasih telah memaparkan keilmuan di forum perkuliahan malam ini. Mudah-mudahan yang disampaikan sudah selesai, mau jadi nggak ngantuk ya. Semua. Ya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir ini di forum Zoom ini, yang menyempatkan waktu ya dalam berbagai macam kondisi. Mudah-mudahan Allah ridho ya, dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Bu Bidan, boleh tanya lagi? Ya, aku kenapa gimana?
Ini aku Budia dari Boyolali, Bu Bidan. Ya. Iya. Maaf saya off kamera karena sinyalnya nggak mendukung kalau nanti di-on-kan. Saya mau menanyakan ini karena ini ilmunya sangat menarik sekali dan saya ingin mendalami juga. Untuk wanita yang ibu hamil yang sebelumnya itu kena preeklamsi, apakah ada kemungkinan pada waktu melahirkan yang berikutnya itu? Ya. Kemungkinan kehamilan selanjutnya eklamsi lagi begitu. Iya, Bu Bidan. Pertanyaannya begitu ya? Terus pencegahannya itu bagaimana biar tidak terjadi kejang? Karena tadi Bu Bidan memaparkan bahwa ibu hamil yang mengalami kejang itu adalah ibaratnya tanda-tanda awal untuk preeklamsi. Bagaimana pencegahannya agar ibu hamil ini tidak kejang saat hamil? Begitu Bu Bidan. Nah, ya. Baik. Jadi sebenarnya bisa dideteksi secara dini ya. Ketika tadi makanya sebelum pranikah itu ya harus screening dulu ya, para gadis dan bujang itu dilakukan rawatan bekam rutin itu juga adalah untuk salah satu pencegahan dari terjadinya PEB atau eklamsia ya. Dan konsumsi garam dikurangi, jadi jangan berlebihan. Garam itu kan pemicu dari tekanan darah naik ya, garam. Kemudian apa lagi? Minyak-minyak ya, lemak-lemak lah, lemak-lemak. Lemak-lemak juga itu harus dikurangi seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ya, makanan-makanan yang memang sulit untuk dicerna ya seperti itu. Kemudian olahraga ya, ibunya olahraganya ringan lah supaya memperlancar peredaran darah seperti itu. Jadi pencegahan awal itu dari konsumsi madu yang cemplungin bawang putih ya, madu difermentasi ya. Jadi madu hutan, kemudian bawang putih diiris, masukin ke madunya, kemudian dibiarkan selama selama 3 hari 3 malam, kemudian dikonsumsi ya. Maka itu adalah untuk mengencerkan peredaran darah, kemudian untuk memperlancar peredaran darah dan untuk menurunkan juga tekanan darah seperti itu. Dan ibu hamil juga sebenarnya bisa dibekam ya, bisa dibekam. Tetapi juga harus dilihat kondisi ibunya. Kondisi ibunya. Jangan ketika ibunya lagi lemas ya, kemudian tapi kalau tensi tinggi itu jangan langsung dilakukan pembekaman, kaget ya, tapi harus tetap ruqyah yang lebih ditenangkan dulu jiwanya, ruqyah. Jadi ketika tinggi sekali jangan langsung dibekam, tidak boleh, itu akan terjadi kaget ya. Maka lakukan dulu relaksasi. Pertama tadi tenangkan dulu jiwanya dengan ruqyah syariah. Kemudian pijat ringan lah supaya lebih tenang, rileks seperti itu. Ya, dia konsumsi atau yang tadi madu itu ya, yang difermentasi oleh bawang putih. Kemudian bisa dilakukan kop seluncur dulu, kemudian kop kering. Ya, jangan langsung ke apalagi kan kalau belum masuk tanda-tanda persalinan tidak boleh dibekam titik ginjal. Sedangkan kaitannya dengan tensinya tinggi itu adalah berkaitan dengan ginjal. Tapi ketika kehamilan belum pas waktunya untuk bersalin itu tidak boleh dilakukan pembekaman di titik ginjal. Maka kop seluncur saja supaya rileks ya. Nanti dipantau penurunan tensinya ya, penurunan tensinya itu minimal. Kalau misalkan mau dilakukan pembekaman juga ketika tensinya tidak terlalu tinggi, turun 10-20 ya. 10-20 itu sudah bagus ya, sudah bagus. Dari proses ruqyah, kemudian proses relaksasi, kemudian proses dari konsumsi dia minum madu ya, seperti itu. Kemudian
boleh dibekam ketika define saja, define ya. Itu pun pengeluaran darahnya jangan terlalu banyak ya, karena darah ibu hamil itu dipecah jadi lebih encer, maka penorehannya pun jangan terlalu banyak, rembes saja seperti itu ya. Dipantau selama makanya ruqyahnya juga tidak cukup sekali, harus intensif ya, seperti itu. Terus dipantau tensinya, tenangkan lebih nyaman kepada ibunya, seperti itu. Oke Bu Diah, sudah terjawabkah? Dan kemungkinan ya, apa tadi yang belum terjawab? Satu lagi ya. Apakah kemungkinan ketika kehamilan selanjutnya akan seperti itu lagi? Iya, bisa. Bisa. Kalau tidak dilakukan rawatan ya, artinya lifestyle-nya tidak diperbaiki. Seperti itu. Baik, Ibu Diah, gimana? Sudah ya? Halo? Oke. Mungkin sudah terjawab ya. Ibu Bidan, terima kasih atas tambahan waktunya ya. Mudah-mudahan ya, bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Baik, kita tutup aja baru malam ini ya dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Baik, saya tutup rapat ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.